Dari HKBP Resort Parulian di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 24 Maret 2022, tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, demikian bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti pernah menonton film Titanic yang menggambarkan kejadian sebuah kapal pesiar, kapal yang sangat besar yang bernama Titanic, sebagai kapal uap yang termewah dan terbesar di dunia pada saat itu. Kejadiannya pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic siap mengarungi samudra raya untuk pertama kalinya. Kapal Titanic dirancang menyerupai hotel di mana penumpang di kelas 1 dan kelas 2 disediakan fasilitas yang mewah. Ada kolam renang, ada lapangan squash, ada gimnasium untuk olahraga, ada tempat sauna, ada tempat refleksi, dan fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Badan Titanic sendiri pun dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan keamanannya dijamin. Seorang awak kapal sempat mengatakan, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini, kapal Titanic maksudnya. Jelas banyak orang mengharapkan kapal Titanic memiliki masa depan yang cerah dan panjang. Namun 4 hari kemudian, kapal Titanic tersebut menghantam gunung es di lautan Atlantik. Dari 2.224 orang penumpang dan awak kapal, hanya sekitar 705 jiwa yang selamat. Sejak itu, Titanic tak ubahnya bagai menara Babel yang melambangkan kesombongan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di era yang semakin maju saat ini, umat percaya senantiasa berhadapan dengan berbagai godaan dan cobaan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung, tidak berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan nasihat agar umat percaya hendaknya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya orang-orang yang merendahkan diri tersebut akan ditinggikannya pada waktunya. Hal ini mengingatkan kita agar tidak sombong di hadapan Tuhan. Sebaliknya, senantiasa kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, sehingga kita akan selalu bergantung, berharap akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sisi lain kita orang-orang yang percaya juga diingatkan untuk tidak pernah takut dan goyah di dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Umat Tuhan harus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kasih dan kuasa.
tangannya yang kuat akan menolong dan melepaskan kita dari segala bentuk tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Jagalah hati kita selama di dunia ini. Jangan seperti orang-orang yang membanggakan kapal Titanic di atas. Memang kapal tersebut besar dan mewah, tetapi kapal tersebut kalah juga terhadap gunung es. Ketika kita hidup di dalam kenyamanan, hidup di dalam berkelimpahan, manang dapat natinebak nirohata. Jangan biarkan diri kita jatuh ke dalam kesombongan, kepada tinggi hati dan hidup yang melupakan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhanlah sumber berkat dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu bersyukur kepadanya, dan mari kita memakai hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 229 ayat 2, Sai martua do sudena. Sai tok tong lo morohana mida pangajarani, nani lehon ni Jehovah gabe sioluani, ido songon hau na dengan na dilabungai kape, sai ramos tok tong ibana na soolo malos be. Marilah kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Jauhkan dari kami kesombongan dan ketinggian hati. Tetapi kami selalu bergantung dan berharap kepada pertolongan kasih Tuhan. Ialah Bapa dalam surga, kepada orang lain juga. Kiranya kami hidup di dalam kerendahan hati. Jauhkan dari kami kesombongan dan tinggi hati, sehingga siapapun harus kami kasihi. Karena itulah panggilan Tuhan kepada kami orang-orang yang percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan hadir dan memberikan kepada kami kekuatan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan juga pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.